Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita untuk mata kuliah penyelesaian perselisihan perburuhan dan PHK yang merupakan pertemuan yang kelima, saya ingin menjelaskan tentang pengupahan. Pengupahan ini penting sekali. Mengapa? Karena upah merupakan salah satu unsur dari adanya hubungan kerja. Di samping dua unsur lainnya, yaitu adanya pekerjaan, adanya perintah, dan adanya upah. Jadi sekali lagi, upah itu sangat penting. Bagi perjanjian kerja lisan, yaitu mengenai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, maka pembuktian upah ini penting sekali. Jadi untuk itu saya minta saudara-saudara memperhatikan dengan baik. Upah itu merupakan imbalan dari pengusaha kepada pekerja setelah pekerja melakukan pekerjaan, setelah pekerja melaksanakan perintah daripada pengusaha. Tidak setiap imbalan disebut upah, karena dikatakan upah apabila upah tersebut diterima setiap bulan selama hubungan kerja berlangsung. Jadi tolong perhatikan baik-baik, upah ini memiliki kriteria tertentu. Tidak setiap imbalannya orang bekerja bisa disebut upah. Karena upah dalam konteks adanya perjanjian kerja, adanya hubungan kerja. Sebagai kita sama-sama kita simak pada pertemuan sebelumnya bahwa hubungan kerja ada karena adanya perjanjian kerja. Hubungan kerja ada 3 unsur. Saya ulangi, perintah, adanya pekerjaan, adanya perintah, dan adanya upah. Jadi upah itu merupakan hak pekerja yang diterima dan nyata dalam bentuk uang tunai atau sebagian natura, boleh setelah dia melaksanakan perintah dari pengusaha. Perlu saya jelaskan di sini bahwa dasar hukum peraturan perundang-undang yang mengatur pengupahan ini ada di Undang-Undang 13 tahun 2003 dan peraturan pelaksananya PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Jadi saudara itu harus pahami bersama dan Anda harus menggali, mengekspor di peraturan undang-undang tersebut. Saya menjelaskan sekarang bagaimana tentang komponen upah. Komponen ada 3. Yang pertama upah pokok atau imbalan dasar. Yang kedua adalah tunjangan tetap, dan yang ketiga tunjangan tidak tetap. Namun demikian, di samping komponen upah, pekerja juga menerima komponen non upah. Ada 3 lagi. 1, fasilitas. Yang kedua, tunjangan hari raya. Perhatikan baik-baik, ada kata tunjangan, tapi ini bukan masuk kategori upah. Tunjangan hari raya. Dan yang terakhir adalah bonus. Saya akan uraikan satu persatu mengenai komponen upah ini. Yang pertama, komponen upah. Yang pertama adalah upah pokok. Upah pokok di sini dibayarkan setiap bulan oleh pengusaha kepada pekerja sesuai dengan janji atau ketentuan yang dalam perjanjian kerja atau dalam peraturan perusahaan. Kedua, disebut juga namanya tunjangan. Tunjangan 2, ada tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Perbedaannya adalah tunjangan tetap diterima teratur setiap bulan oleh pekerja dan jumlahnya fix atau tetap, tidak berubah-ubah dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja. Sedangkan tunjangan tidak tetap, tolong garis bawahi, tidak tetap, teratur setiap bulan diterimanya, rutin tiap bulan terima, tapi jumlahnya tidak tetap. Mengapa tidak tetap? Karena jumlah tersebut dikaitkan dengan kehadiran. Contoh, kalau tunjangan transport diterima setiap bulan 500.000, dia sakit nggak sakit, dia cuti, tanggal merahnya banyak, atau dia rajin sampai penuh, sama jumlahnya 500.000 rupiah. Karena fix jumlahnya, tidak dikaitkan kehadiran. Tetapi kalau tunjangan transport bisa juga dimasukkan sebagai tunjangan tidak tetap ketika tunjangan transport diberikan harian. Misalnya tunjangan transport
25.000 per hari. Artinya setiap kehadiran si pekerja dapat Rp25.000. Jadi tergantung satu bulan itu berapa hari dia masuk, dikalikan saja itu. Itulah tunjangan tidak tetap. Baik, sekarang kita beralih kepada komponen non upah. Yang pertama fasilitas. Kalau fasilitas itu bentuknya bukan natural, tapi kenikmatan, jasa yang diterima. Contoh, fasilitas beribadah di kantor, fasilitas klinik, fasilitas makan di kantin, gratis dia. Itu contoh. Jadi tidak diberikan uang. Atau fasilitas antar jemput. Tidak diberikan uang transport, tapi antar jemput dari titik tertentu sampai ke kantor, begitu sebaliknya. Berikutnya, komponen non upah yang kedua adalah tunjangan hari raya. Tunjangan ini diberikan berkaitan dengan hari raya keagamaan. Jadi dikaitkan dengan keagamaan, maka bagi yang muslim paling lambat berhak diterima 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Sedangkan kalau yang Kristiani 7 hari sebelum Natal. Itu masuk kategori tunjangan hari raya. Memang seringkali orang terkecoh, tunjangan ada kata. Tapi sekali lagi tunjangan hari raya ini tidak termasuk tidak termasuk upah, tapi non upah. Karena setahun sekali dia. Ingat ya, setahun sekali, bukan tiap bulan. Yang terakhir adalah bonus. Bonus itu ada 2. Bonus dikaitkan dengan prestasi perusahaan, karena perusahaan untung, semua karyawan dapat. Tapi besar kecilnya bergantung kinerja atau KPI, kinerja performance indicator. Ada juga dikaitkan dengan fungsi pekerjaan tertentu. Misalnya karyawan salesman atau bagian penjualan atau marketing. Setiap penjualan tertentu akan diberikan sekian rupiah atau dalam bentuk barang. Itulah yang dinamakan bonus. Jadi bonus di sini tidak mesti setiap orang dapat. Kenapa? Karena tadi dikaitkan dengan kinerja tertentu. Saudara sekalian, masalah upah di sini penting sekali, terutama nanti berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Anda harus baik-baik. Mengapa? Karena pasal 157 Undang-Undang 2003 disebutkan bahwa dalam perhitungan pesangon bagi pekerja tetap pada saat menjelang usia pensiun misalnya, atau saat dia di PHK karena merger akuisisi, maka upah yang diperhitungkan cuma 2 komponen, upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan tunjangan tidak tetap tidak perhitungkan. Oke? Perhatikan baik-baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.